Stockholm Syndrome. Iya. Ancaman pembunuhan. Hello Global People. Welcome to G-Pod. Let's bring it on. Kembali lagi sama aku Chanya. Dan aku Cantika. Tentunya di podcast Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan Edukasi IT. Kali ini kita bakal ngebahas tentang teori konspirasi Disney. Chan, kayak kita gak bisa deh kayak gini. Nggak bisa. Ya kan? Oke, hello Global People semua di rumah, apa kabar? Semoga baik-baik kayak kita ya Kak ya. Harus happy dong. Harus happy. Oke, seperti yang tadi Kak Cantika udah bilang, kita akan membahas mengenai konspirasi Disney. Oke, sorry ya Global People, tadi itu semua cuma pencitraan Gimik. doang, ya gimmick doang. Kalian bisa lihat ya di bajunya Kak Cantika ini udah blacky yang menandakan ini akan semi horor gitu. Horor. Bikin Global People di rumah tuh rada merinding gitu loh. Semoga ya. Soalnya aku yang baca juga merinding di sini. Iya, bener banget. Oke, Global People. Kalian tuh udah pastinya nggak asing lagi nggak sih sama yang namanya Disney? Of course banget. Kakak suka nggak sih sama Disney? Suka banget dong. Aku juga suka banget. Kayak, Princess Disney gitu kan. Seluruh anak di dunia kayaknya ya. Masa kecilnya itu, kan? iya, masa kecilnya itu pasti dipenuhi sama kartun-kartun Disney gitu. Bener banget. Entah itu Mickey Mouse. Bener banget. Frozen. Frozen, Oh Anna dan Elsa, abis itu Aurora, Belle, Beauty and the Beast dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi pernah nggak sih kakak tuh memikirkan gitu ya? Memikirkan nggak tuh? Apa nih? Memikirkan kalau misalnya di balik kartun-kartun yang lucu, unik, menggemaskan itu ada cerita konspirasinya gitu. Istilahnya sisi gelapnya gitu ya, sisi Chan. gelap Disney gitu kan ya. Aduh, ini mungkin bisa disediakan popcorn or Global something People, gitu ya. silakan Ambil dulu, kita ambil tungguin dulu kok. makanan kalian ya, karena kita akan membahas yang seru pada kali ini. Seru banget gak sih? Gitu ya. Oke. Oke. Kita lanjut aja nggak sih? Bener banget. Siapa yang nggak tahu dengan Beauty and the Beast? Oke, si monster, si cantik Iya, dan si monster gitu kan. Tapi si monsternya tuh ternyata kutukan, Kak. Oke. Awalnya dia tuh pangeran tapi dikutuk gitu kan. Kayak Malin Kundang ya. Oh bener, waduh. Gimana tuh? Oke. Di dalam film Beauty and the Beast pada tahun 1991, Belle itu diculik oleh Beast. Oh my god. Dan disekap di dalam kastil gitu kan. Ceritanya kayak gitu ya. Iya, ceritanya kayak gitu. Pada awalnya Belle ini merasa takut, cemas kayak gitu kan. Gue diculik nih. Siapa sih yang nggak Siapa cemas yang gitu kan? cemas, siapa yang nggak cemas dan takut gitu kecuali kan. Kecuali kita diculik sama Yuta gimana? Itu take me gitu kan. Jaehyun, culik aku nggak? Oke, lanjut. Tetapi kemudian mereka tuh menjalin sebuah hubungan. Gimana ceritanya kalian diculik habis itu kalian menjalin hubungan, guys? Kok jadi gimana ya? Iya, jadi gimana gitu kan. Ternyata mereka tuh jadi lebih dekat gitu kan. Saat Belle diizinkan untuk keluar dari kamarnya untuk mengeksplorasi kastil gitu kan, biar nggak bosen ya Kak ya. Di kamar aja gitu. Mereka si Belle ini melihat sisi baik dari si Beast ini gitu. Dan kemudian Belle ini tuh kayak menjadi makin terikat gitu dengan Beast. Terikat nggak? Dan merasa ya tuh bertanggung jawab gitu untuk menyelamatkan Beast dari kutukannya itu. Kan Beast punya kutukan kan? Iya, Gitu Kak. Kayak menurut artikel yang aku baca nih ya, Artikel apa tuh? Ada artikelnya ya? Ada dong, yang berjudul Stockholm Syndrome in Beauty and the Beast oleh Leslie Margolis tahun 1994. Stockholm Syndrome. Yes. Apa sih itu? Oke, Belle ini mengalami Stockholm Syndrome karena ia tuh secara bertahap mulai merasa simpati dan ketertarikan emosional dengan si Beast. Meskipun dia nih tahu nih dia tuh lagi ditahan, sedang diculik, di kerangkeng gitu loh. Ini kayak istilahnya muka dua gitu ya Kak Iya, ya? bisa jadi seperti itu sih. Dia merasa cemas dan takut gitu kan, karena dia udah diculik tuh. Jadi dia merasa kayak ya udahlah gue baikin aja lah nih orang gitu kan. Kalau aku ngelawan ntar malah tambah dia apa-apain nih Gitu gue kan. nih. Jadi kayak istilahnya muka dua. Iya. Ini sebenarnya mereka saling mencintai atau tidak sih? Jawab di kolom komentar. Jangan lupa ketik 1 untuk jawab di kolom komentar. Oke. Saya kita lanjut nih ke next. Kamu masih ingat gak sih Disney yang judulnya Sleeping Beauty? Wait, Sleeping Beauty yang Aurora gak sih? Iya, nama benar princess-nya? banget yang dia Setahu pakai aku ya. mahkota itu. Iya, yang cantik itu. Iya, bener banget. Yang sering dijadiin meme. Iya, yang Sering banget ya beredar ya. Sumpah. Yang pas dia lagi tidur habis tuh ada pikirannya dark gitu. circle, Iya. dark circle, kayak
Gua udah mandi ya. Mungkin editor bisa tampilin meme-nya di sini. Nah, di situ. Terserah di mana. Oke, apa itu, Kak? Oke, kamu tahu gak sih ternyata si Princess Aurora ini mengalami gangguan depresi mayor. Depresi mayor? Iya, benar banget. Apa itu depresi mayor? Oke, lagi-lagi menurut artikel yang aku baca, gangguan depresi mayor ini adalah gangguan suasana hati yang serius dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau Aurora tersendiri mungkin mengalami depresi mayor itu setelah ia diculik oleh penyihir jahat dan dijebak di dalam tidur panjang selama bertahun-tahun. Iya. Oke, hal tersebut tuh yang ngebuat si Aurora nih tampak kehilangan minat, kayak minat hidupnya tuh tambah berkurang dan tidak menunjukkan emosi yang kuat dan tampak gak semangat hidup gitu loh, Chan. Oke, ini berarti sama aja kayak misalnya kita baru bangun tidur. Iya. Kan masih kayak lemes banget. Tapi kayaknya mungkin beda level ya. Iya, sama beda orang level. ini. Dia ini udah kayak hibernasi kayak beruang ya. Iya, dia sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun, jadi pas bangun, ini ngapain ya gue hidup lagi iya, gitu kan? Tidur aja gitu loh, ngapain hidup dimana? lagi? Aku di mana? Kalian siapa Iya, gitu kan? Oke, berarti itu tuh bisa apa ya? Depresi mayor tuh berarti tidak mempunyai semangat hidup gitu. Iya, benar banget. Jadi kayak gimana ya? Ya contohnya manusia habis istirahat, tidur, habis itu kayak tiba-tiba mamanya, papanya bangun, bangun deh ke sekolah. Habis itu kan pasti kayak males-males, kayak aduh mau pengen tidur bolos lagi, aja, ya. pengen bolos aja. Contohnya seperti itu. Oke, contohnya seperti itu ya guys ya. Oke, kita lanjut aja mungkin ke boleh. Ini agak sedikit seru ya. Oke, yaitu Elsa dan Anna. Aduh, siapa? Global people di rumah yang suka sama film Frozen. Kakak suka Elsa atau Anna? Of course, Elsa. Elsa, aku juga suka Elsa. Let it go, pakai bedak nggak sih? Let it go. Ya lagi. Oke, Elsa dan Anna pada film Frozen itu ternyata memiliki adik lagi. Oh my god. Mencengangkan nggak guys? 3 bersaudara. Iya, 3 bersaudara, bukan 2 tapi 3. Tapi kan orang tuanya. Iya, meninggal kan? Iya. Ini nih yang menarik, di sini yang menarik Kak. Oke, James Buck, seorang sutradara dari Frozen saat diinterview oleh MTV mengkonfirmasi bahwa Tarzan itu adalah saudara kandung dari Anna dan Elsa. Tarzan yang hidup di hutan itu. Coba kita pikirkan lagi ya. Iya. Bisa terjadi kayak, bisa nggak sih mungkin orang tuanya nih saat kapal tenggelam. Iya, kapal tenggelam kan mereka meninggal tuh. Ternyata mereka tuh nggak meninggal Kak, mereka tuh terdampar di hutan. Oh my god, sumpah, wow, mind blowing kan? sekali. Mind blowing sekali. Ternyata orang tuanya tuh mereka tuh terdampar di hutan dan mereka tuh memiliki anak lagi yaitu Tarzan. Oh my god. Tarzan, tapi naasnya orang tuanya itu mungkin kali ya lagi cari makanan buat anaknya, bertahan hidup, tapi mereka tuh udah diaung sama si macan gitu. Nyari makanan tapi malah jadi makanan. Iya, jadi makanan gitu. Aduh ya Tuhan. Dan aku kayak kaget gitu ternyata, hah? Iya, kayak tidak terpikirkan. Iya, tapi katanya ada salah satu scene gitu yang menunjukkan bahwa ada foto keluarga gitu. Iya. Mungkin bisa dicari, harus dicari ya. Harus banget. Tunjukkan fotonya di sini. Iya, di sini. Terima kasih editor. Love you. Oke, lanjut Kak. Oke. Ada apa lagi nih? Kayak yang keberapa nih? Aku coba lupa nih. Nggak tahu, aku juga lupa. Oke. Yang selanjutnya. Iya, kasihkan ngobrol nih. Oke. Pastinya warga di dunia ini tahu dong sama yang namanya Rapunzel. Si princess yang mempunyai rambut yang sangat-sangat panjang, tahu kan? Cantik itu ya. Yes, aku suka banget part di mana Rapunzel tuh keluar dari kastil, habis itu tuh dikepangin gitu rambutnya. Iya, benar, sama masyarakat itu kan. Iya, ada bunga-bunganya gitu. Aku suka. Oke. Ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa ibu Rapunzel itu adalah juga ibu dari Snow White. Snow White. Yang rambutnya pendek. Ternyata. Yang pakai bandu merah. Oke, lanjut. Oke, aku lanjut. Nih, kalau kalian menyaksikan kedua film ini, seharusnya tuh kalian bakal ketemu sama sosok ibu dengan tampang yang cantik, bertubuh bagus, namun jahatnya bukan main. Sama aja kayak Flynn Rider ya? Iya, bener banget, kayak buronan gitu loh. Iya, buronan gitu kan. Penyihir yang dicari-cari pada masa itu. Iya, bener banget. Dalam film Rapunzel, perempuan yang dipanggil ibu itu adalah si Gothel. Ia bukan ibu. Ya, kita tahu dia bukan ibu kandung sebenarnya. Namun iya, benar-benar. Namun dia seorang penyihir jahat yang menjadi yang paling dicari di masa itu, sama kayak tadi saya bilang, kayak
Flynn Rider. Iya benar banget. Nah teorinya juga diceritakan bahwa Gothel ini merupakan ibu yang sama dalam cerita Rapunzel dan Snow White. Oke, bisa dibuktikan dengan keduanya itu kayak keobsesi banget sama apa ya, keawetan muda. Iya cantik, ya, keawet mudaan, bener, gitu. cantiknya luar biasa, awet muda dan baik sebelum dan ketika berubah menjadi perempuan tua. Kalau dilihat juga dari penampilan mereka tuh kayak hampir-hampir persis gitu. Oke, make sense sih. Make sense kan? Iya, sama-sama pengen cantik, pengen muda Bener terus banget. dengan memanfaatkan baik itu Rapunzel atau enggak Snow White. Oke, Canya. Oke, apa tuh Kak? Kita lanjut? Iya, kita next saja. Oke. Ngebahas Rapunzel dan Snow White tadi. Kita kepoin Snow White yuk. Oke, boleh. Ini udah Rapunzel nih. Kita Oke. sekarang kepoin Snow White. Boleh banget. Dalam kisahnya, Snow White mengalami ancaman pembunuhan dari ibu tiri yang jahat. Oke. Ia dikejar dan nyawanya terancam hingga harus bersembunyi di hutan gitu. Oke. Yang sama kurcaci Iya, itu kan? sama kurcaci itu. Walaupun kemudian Snow White bertemu dengan 7 kurcaci yang tadi Kak Cantika bilang, yang baik hati, gitu kan, dan dia tuh merasa selamat dari ancaman gitu. Tapi pengalaman traumatis tersebut yang telah memberikan dampak jangka panjang pada kesehatan mentalnya. Oke. Dan juga pangeran yang menolong Snow White itu, siapa sih namanya? Aku nggak tahu deh. Aku lupa deh. Ada yang tahu nggak nama pangerannya Snow White? Ya. Oke, nggak ada. Melainkan dia adalah seorang Grim Reaper. Apa itu Grim Reaper? Malaikat penyambut nyawa. Oh iya? Yes. Oh my god. Yang menjemput Snow White untuk pergi ke dunia selanjutnya. Jadi ciuman yang diberikan oleh pangerannya ini tuh sebenarnya simbol malaikat gitu Kak, yang kayak ngebawa Snow White tuh untuk kembali ke surga. Ya aku merinding. Snow White ternyata udah mati gitu loh. Sebenarnya God. merinding. Karena dia udah tewas Sumpah Canya. Karena udah tewas makan apel beracun. Iya benar, iya kan ibu tirinya itu ya. Penyihir apa? Iya, ibu tirinya itu adalah penyihir, dikasih apel berwarna merah yang sebenarnya itu racun, dimakan dan Rapunzel itu tidak sadar. Rapunzel, Snow White. I'm sorry guys, my bad. Snow White itu tidak sadar kalau dia tidak sadar kalau dia sudah mati dan dicium oleh pangeran yang ternyata itu adalah Grim Reaper untuk dibawa kembali ke alam selanjutnya, ke alam surga gitu. Barza. Ke alam baka. Oke, next saja kali Kak ya. Sedih banget ya Snow White. Oke, bentar. Ternyata dulu tuh aku kira pangeran si Grim Reaper ini yang ada dalam cerita Snow White itu adalah beneran seorang pangeran, tau kayak karena yang benar-benar iya sih, kayak jangan-jangan karena dia tampan kali ya, itu divisualisasikan sebagai malaikat gitu. Iya, kita kayak jadi takutnya sih kalau ketemu orang, apakah kamu manusia? Apakah kamu Grim Reaper? Oke. Dan juga kayak gangguan mental yang dialami oleh sama Snow White ini itu namanya tuh post traumatic stress disorder atau PTSD. Oh iya, ya kan? Oh yes. Iya, benar. Aku juga sependapat sih sama kayak Kakak. Oke, mungkin kita lanjut ya ke princess selanjutnya. Princess siapa sih kali ini? Kamu tahu Princess Merida yang rambutnya warna oranye? Iya, yang rambutnya warna oranye. Habis itu yang suka mana? Iya, benar banget. Yang tomboy itu nggak sih? Iya, tahu. Itu adalah karakter Disney princess dalam film animasi Brave 2012. Iya, oke. Kenapa sih? Ada konspirasi apa itu? Di karakter Merida dalam film Disney ini digambarkan ia tuh memiliki karakter yang sering kali dikritik karena memiliki sifat yang kurang menyenangkan dan terkadang kayak egois benar banget. Dan beberapa orang juga menyebut bahwa Merida ini memiliki gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder atau ASPD. Oke, aku ngebahas ASPD ya. ASPD adalah gangguan kepribadian yang ditandai oleh dengan perilaku antisosial, manipulatif dan tidak memperdulikan hak orang lain, benar. Dan seringkali kayak tidak memiliki rasa bersalah gitu, kayak gue paling bener gitu loh. Sempat ada scene itu di mana ibunya nyisirin rambutnya benar. Abis itu dia tuh nggak suka gitu kalau misalnya rambutnya tuh ketutup semua. Iya benar. Dia kayak gini. Iya, padahal kayak di kerajaannya dia tuh dia tuh harus lihat namanya princess, sesuatu kerjaan harus anggun. Cuman dia tuh memilih untuk jalannya sendiri lah ya, bisa dibilang Chan. Dia nggak pengen diatur gitulah ya. Oke, tadi kan
udah Frozen. Iya. Sekarang Frozen lagi. Oh, kita balik lagi ke Tapi Frozen. ini lebih membahas ke satu karakter. Oke, siapa tuh siapa? Yaitu Elsa. my favorite. Ya, my favorite. Elsa. Oke, ada apa nih dengan si Elsa? Oke, Elsa mengalami perasaan inferioritas dan ketakutan terhadap kritikan. Kakak sempet nggak sih kayak merhatiin dia gitu? Dia Iya. tuh jarang mau ketemu sama orang. Bener sih, iya kayak Iya kan? Sehingga membuat ia merasa tidak aman dan enggan berhubungan dengan orang lain seperti yang aku bener bilang. banget, iya. Makanya dia kayak selalu tertutup banget Iya, di iya, kamar, ha, kayak ha. tak 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 tak, tak di mana terus. Iya benar banget. Gue Iya. Ana. Iya, bahkan dengan saudara kembarnya sendiri. Iya bener-bener. Mereka kembar ya? No, adik kakak. Adik kakak? Yes. Iya, oke. Hal ini terlihat ketika Elsa selalu menghindari Anna Iya. dan bersembunyi dari orang lain gitu Oke. kan. Elsa juga cenderung menolak bantuan dari orang lain dan dia tuh merasa kayak dia bisa sendiri gitu. Iya. Termasuk orang tuanya dan juga benar, benar, penasihat benar. kerajaan. Oke. Pada jurnal Comprehensive Psychiatry Psikiatri. tahun 2016 Oke. menunjukkan bahwa pengalaman trauma masa kecil dan lingkungan keluarga yang tidak stabil memengaruhi perkembangan gangguan kepribadian menghindar gitu. Tapi iya sih ya. Iya, ini kan menurut Comprehensive iya. Psychiatry. Iya. Psychiatry apa sih gimana? Psikiatri. Oke, correct us if us wrong, oke? Oke. Elsa pada film Frozen juga mengalami trauma masa kecil ketika ia secara tidak sengaja melukai Anna Iya. dengan kekuatan esnya Iya, yang mereka- ngebuat rambutnya Anna tuh ada warna Putih-putih. putihnya. Iya, benar yang banget. mereka main. Piu, Iya. piu, Oke. Trauma ini membuat Elsa merasa bersalah dan enggan berhubungan dengan adiknya sendiri. Takut menyakiti. Iya, takut menyakiti lagi. Itu perasaan-perasaan ketakutan gitu. Oke. Makanya kalau misal kita bisa lihat di filmnya itu dia tuh sangat tertutup banget Iya, ya. kayak jadi introvert Jadi gitu kayak. introvert. Sama seperti scare. kekuatannya itu dingin bet lu gitu. Iya bener, dingin banget lah. Aduh. Cool amat Oke. gitu, cool Jadi amai. ini tuh menjadi gangguan pribadi kepribadian menghindar atau avoidant personality disorder. Iya, pada benar banget. Elsa nih. Iya, iya. Oke. Ternyata banyak banget konspirasi-konspirasi tercengang dengan di dalam film-film Disney ya, Chan. Iya, mungkin Global People di rumah mungkin ada lagi Iya. yang belum kita tahu. Iya, mungkin bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa 1. Dan naga. Apa sih? Oke. Jadi tapi ya, Kak, kalau misalnya kita ngomongin tentang Frozen nih, Iya. ada teori konspirasi lagi. Kita nggak bahas yang ada di skrip ya, kita Oke. bahas tentang ini. Oke. Yaitu ternyata Walt Disney itu Walt Disney. pendiri Disney. Yes. Itu ternyata udah meninggal tapi dia dibekukan. Dibekukan. Aku kadang tuh kayak bingung gitu kayak apakah itu benar orang yang dibekukan Iya. habis itu berapa tahun kemudian dicairkan apakah masih bisa Iya. bertahan hidup Benar gitu banget. ya? Jadi teori konspirasi ini itu kayak berhubungan dengan Frozen. Kalau misalnya dulu sebelum ada film Frozen ini, kalau misalnya kalian cari Frozen di Google itu bakal ketemu foto-fotonya Walt Disney yang sedang dibekukan I wanna find it now. Wait. gitu. Tapi setelah ada film Iya sih, Frozen benar. ini, dia tuh berubah jadi ya udah posternya Frozen Frozen. semua di atas gitu. Posternya Elsa, Anna kayak gitu. Dan itu ternyata Wait, I wanna find it. Ada Aku nggak? kepo banget deh. ada nggak Walt Disney yang dibekukan? Ada tapi yang animasi. Nggak ada kan? Ih, udah dihapus. Udah iyalah. dihapus. Udah bukan dihapus ya. Mungkin ketimbun Iya, gitu. benar sih. Sama Frozen. Dan mungkin banyak banget ya film-film kartun yang mungkin di luar sama pemikiran kita waktu kecil gitu. Tapi balik lagi ini semua cuman konspirasi guys. Iya. Mau kalian percaya atau tidak itu tergantung kalian sendiri. Iya, benar banget. Gitu. Cuman seru aja nggak sih bahas-bahas kayak gini? Kayak merinding Jadi gimana kita tuh kayak gitu. punya pemikiran lain gitu, yang lain daripada yang pernah kita, Kita tonton lihat gitu gitu kan. kayak kita pasti dong kalau ngelihat kartun, ngelihat film animasi itu pasti kayak funnya doang Iya, kan kita funnya ambil. doang. Apalagi kita pas kecil kita tidak punya pemikiran seperti Iya, itu. bener banget. Habis itu kayak pas udah gede, oh my god, ternyata begini. ada sisi Iya, gelapnya ada nih sisi dari gelapnya film gitu. ini. Sangat menarik. Aku Tapi suka banget. ya baik lagi kita ini cuman konspirasi Iya, ya. bener banget.
Mungkin segitu aja kali ya Kak ya. Yes. Percakapan kita mengenai konspirasi Disney pada hari ini. Oke. Thank you Bobo People udah nemenin kita buat bahas konspirasi Disney ini. Yang kita pembawaannya agak fun ya, karena aku juga takut gitu. Kalau misalnya mau nonton ulang aku tuh takut. Iya. Kalau misalnya suaranya kayak gini, jadi kayak gini. Jadi ternyata nggak bisa gitu kan. Oke, nah Global People, terima kasih nih udah mau nonton episode kali ini. Terima kasih juga Chanya udah mau berbincang-bincang. Terima kasih Kak Cantika. Love you. Terima kasih. Oke, udah mau berbincang tentang teori konspirasi di Disney. Yeah. Jangan lupa follow Instagram kita di @globalitypodcast. Kalau kalian ada kritik, ada saran, boleh banget untuk DM kita di @globalitypodcast. Jangan lupa untuk like, comment, share, apa yang paling penting? Dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Iya benar, lonceng notifikasinya jangan lupa sih. Biar apa Kak? Supaya kalian tahu nih kalau kita lagi ngeposting tentang pendidikan IT, millennial IT, dan apa sih yang lagi ngis di IT. Gitu. See you on next episode. G-Pod, let's bring it on.